Langkah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jika kita akan membuat desain presentasi, silakan masuk di akun Canva-nya seperti ini. Langkah pertama, jika Bapak Ibu ingin membuat desain, Bapak Ibu bisa masuk di menu beranda seperti ini. Kemudian di sini ada menu buat desain. Bapak Ibu silahkan bisa mengklik yang ini. Nah, di sini ada beberapa desain-desain yang bisa Bapak Ibu pilih, mulai dari presentasi pendidikan, video pendidikan, sampai pada kartu yang modelnya landscape. Namun pada kali ini Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan ketikkan saja di sini, telusuri konten Anda di sini, yaitu presentasi. Karena pada kali ini kita akan membuat presentasi. Setelah itu di sini ada beberapa tawaran. Ya. Misalnya di sini saya akan membuat presentasi dengan resolusi 16:9 seperti ini. Kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini akan muncul beberapa template yang Bapak Ibu bisa gunakan secara langsung. Karena akun kita adalah akun pendidikan, maka rata-rata template yang muncul ini adalah template yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, di sini semua template ini Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa manfaatkan. Contohnya adalah template luas permukaan dan volume bangun ruang. Ini terdiri dari 22 template yang sudah jadi, Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi jika misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan template kosong, Bapak Ibu silahkan mengklik buat presentasi kosong. Misalnya kita akan membuat presentasi kosong di sini, klik seperti ini, nanti akan terbuka tab baru seperti ini. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan perhatikan di sini ada kanvas putih yang terbuka, dan di sini akan terbuka template yang disarankan untuk dapat kita gunakan. Nah, di sini ada terakhir digunakan akan muncul bagian paling atas, kemudian untuk Anda disarankan, kemudian presentasi sederhana di sini ada, Bapak Ibu silakan klik lihat semua jika ingin melihat semua desain-desain template yang disarankan seperti ini. Bapak Ibu juga bisa mengklik tombol arah kanan atau kiri untuk melihat desain selanjutnya. Di sini ada juga presentasi pendidikan dan ada presentasi permainan dan seterusnya. Kemudian di bagian menu-menu sebelah kiri, di bagian paling atas ini adalah template. Ya. Kemudian di bagian bawah adalah elemen, dan bagian bawah unggahan lagi, kemudian ada teks, ada audio, dan seterusnya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian kita akan coba menggunakan template yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya di sini saya memilih template-nya itu adalah template ini misalnya, ya, ini ada 19 slide. Nah, di sini ada 19 slide yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, silahkan dipilih, misalnya salah satu slide yang akan saya gunakan di awal adalah yang ini. Slide pertama sebagai openingnya. Di sini Bapak Ibu bisa mengedit ya tulisan-tulisannya dengan cara mengklik tulisan tersebut seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan rubah. Misalnya di sini saya ketikkan adalah tentang saya. Oke, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, jika ingin dirubah tulisannya ini, Bapak Ibu silahkan mengklik no. Namun untuk tulisan-tulisan ini biasanya Bapak Ibu itu sudah didesain sedemikian rupa dan sudah layak dan enak dipandang, jadi Bapak Ibu tinggal merubah tulisannya saja. Namun kalau misalnya ingin dirubah ya silahkan dirubah. Jika ingin merubah tulisan silahkan diklik dulu tulisannya, kemudian jika ingin merubah jenis tulisannya atau fontnya, Bapak Ibu silahkan klik pada bagian ini. Di sini ada beberapa font yang tersedia. Kemudian yang ada logo ikon mahkotanya ini adalah font yang Pro yang Bapak Ibu bisa gunakan karena sudah menggunakan akun Canva Edu.
Kemudian yang ini di bagian ini adalah ukuran font yang Bapak Ibu bisa sesuaikan, mau dikasih kecil ukuran fontnya atau dikasih besar seperti ini. Kemudian yang ini adalah warna teksnya Bapak Ibu bisa rubah misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa font yang tidak bisa ditebalkan dan tidak bisa dimiringkan, tapi ada juga beberapa font yang bisa ditebalkan dan bisa dimiringkan. Kemudian di bagian di sini lagi adalah untuk pengaturan teks rata kiri, kanan, atau tengah, atau rata kiri kanan, Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini adalah untuk membuat balet ya, nomor baletnya. Kemudian di bagian sampingnya lagi sebelah kanannya ada pengaturan jarak antara huruf Bapak Ibu bisa atur, mau dikasih renggang atau jarak antar barisnya Bapak Ibu bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan selera. Kemudian jika ingin ditambahkan efek pada tulisan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan menu efek di sini. Nah, di sini efek ada beberapa yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya efek bayangan yang Bapak Ibu ingin gunakan. Nah, di sini akan muncul pengaturannya. Bayangannya Bapak Ibu bisa rubah di sini. Misalnya rubah warna bayangannya menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian setelah itu kita rubah lagi transparansinya, misalnya kita hilangkan transparansinya, kita kasih timbul, kemudian offsetnya kita bisa perbesar seperti ini, kemudian arahnya bisa Bapak Ibu atur di mana mau disimpan, di sebelah kiri kah atau di kanan kah, dan seterusnya. Oke. Nah, jika dirasa sudah, Bapak Ibu silahkan diklik di layar kanvas sembarang dan perubahan akan tersimpan secara otomatis. Semua desainnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan tersimpan secara otomatis. Nah, di sini adalah judul desain yang kita buat. Bapak Ibu bisa rubah di sini judulnya. Misalnya di sini adalah desainnya, judulnya adalah tugas tentang saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menambahkan elemen-elemen lain, misalnya kita ingin menambahkan foto misalnya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik menu elemen di sini. Elemen yang Bapak Ibu ingin gunakan silahkan diketikkan di kolom pencarian di sini sesuai dengan kategorinya. Misalnya di sini saya akan memasukkan elemen brush ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul beberapa elemen-elemen brush yang disarankan untuk dipakai. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan. Kita bisa perkecil ruang lingkup pencarian kita, misalnya kita akan menggunakan hanya elemen yang grafis sehingga yang bentuk foto tidak dimunculkan. Bapak Ibu silahkan klik grafis. Kalaupun misalnya ingin bentuk video, Bapak Ibu silahkan klik video. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, misalnya saya menggunakan di sini grafis dan saya akan memilih elemen di sini, misalnya adalah yang ini. Nah, ini yang edu ya, edu. Saya ambil, nah misalnya ini saya mau ganti tentang saya ini, latar tentang saya akan ganti dengan elemen yang tadi, dan elemen yang sebelumnya ini saya akan hapus misalnya. Nah, jika ingin dihapus Bapak Ibu silahkan diklik elemennya, kemudian diklik ikon gambar tong sampah di sebelah kanan atas. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih apakah akan menghapus elemen atau akan menghapus secara grup, karena elemen ini kelihatannya di grup. Nah, Bapak Ibu bisa hapus grup, berarti terhapus semuanya. Jika elemen yang dihapus, maka hanya elemen yang kita seleksi saja, misalnya seperti ini. Nah, maka elemen yang lainnya masih tersisa. Kita hapus lagi. Nah, kita atur kembali posisi elemen brushnya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Jika misalnya elemennya ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa pangkas. Ini Bapak Ibu bisa edit ya, bisa potong misalnya seperti ini. Kemudian setelah itu klik selesai. Nah,
Langkah selanjutnya, untuk elemen ini masih bisa kita edit lagi. Misalnya Bapak Ibu ingin merubah warnanya, Bapak Ibu silahkan klik di sini. Silahkan diatur warnanya, ini sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian. Pastikan bahwa warna yang kita gunakan adalah warna yang berkaitan dan tidak saling menindis antara tulisan dan background. Artinya adalah tulisannya bisa dibaca dengan jelas karena ada kontras ya, antara background dengan tulisan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, background ini Bapak Ibu bisa balik misalnya seperti ini. Balik horizontal, vertikal, dan seterusnya. Dan jika misalnya elemen ini akan kita animasikan, ketika misalnya ditampilkan dalam slide, Bapak Ibu bisa mengklik animasikan seperti ini. Nah, ini ada beberapa animasi-animasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian. Ya. Misalnya ini yang saya pakai, jadi dia lari dari sebelah, dia masuk dari sebelah kanan masuk ke tengah. Oke. Setelah itu Bapak Ibu untuk mengatur posisi elemen ini, apakah kita ingin tempatkan dia di depan atau di belakang, Bapak Ibu silakan posisi di sini. Nah, bisa dimajukan atau bisa dimundurkan, kotak atas dan seterusnya. Silakan disesuaikan sesuai dengan selera. Jika dirasa elemen ini terlalu terang, Bapak Ibu bisa kasih pudar warnanya dengan cara mengurangi transparansinya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, bagian-bagian ini, baik itu tulisan ataupun elemen-elemen lainnya, Bapak Ibu bisa tambahkan efek atau animasi. Misalnya ini adalah animasinya, saya ingin tambahkan juga seperti ini. Kemudian tulisan tentang saya juga saya akan animasikan. Bapak Ibu bisa klik animasi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jika kita misalnya tampilkan, kita coba tes untuk presentasi. Oh ya, baru satu slide ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menambah lagi slide berikutnya, kita gunakan lagi menu tambah yang ada di sebelah kanan ini, tambahkan halaman seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memilih lagi template yang akan kita pakai. Jadi kita masuk kembali di menu template di sini. Nah, selanjutnya kita pilih template di sini, misalnya yang ini ya. Nah, selamat datang di dunia statistik yang luar biasa. Oke, sekarang kita coba ganti elemennya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ini kita ganti elemennya, kita akan ganti dengan gambar kita sendiri. Ya. Misalnya di sini saya akan tambahkan elemen gambar. Saya ingin gambar itu berada dalam sebuah bingkai misalnya. Jadi kita berikan kata kunci bingkai, enter. Nah, di sini ada bingkai yang disarankan oleh pihak Canva. Nah, bingkai-bingkai ini Bapak Ibu bisa gunakan, bisa manfaatkan. Misalnya bingkai ini yang akan kita gunakan adalah bingkai dengan model seperti ini misalnya. Ya. Nah, jadi adalah bingkainya. Kemudian kita akan masukkan foto ke dalam sini. Nah, untuk memasukkan foto, Bapak Ibu sekalian silahkan masuk di menu unggahan. Nah, di sini ada beberapa foto yang sudah kita upload. Di sini akan masuk semua ya, di sini. Nah, misalnya di sini saya akan mengambil foto yang akan saya gunakan di sini, misalnya foto pribadi saya. Nah, misalnya foto ini akan saya ambil. Nah, jadi tinggal diklik saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu, ini kalau misalnya dirasa kebesaran, Bapak Ibu bisa pangkas. Ya, kita pangkas, kemudian kita cropping sejauh yang kita butuhkan. Ya. Oke. Ya. Oke, setelah itu diklik selesai. Nah, ini kita perbesar sedikit
supaya agak bagus kelihatan. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa masukkan ke dalam bingkai yang kita sudah siapkan tadi. Tinggal kita tarik, drop, ya, drag and drop masuk ke dalam bingkai seperti ini. Kalau dilihat sudah ada previewnya masuk, kita lepas dragnya. Nah, seperti ini dia sudah masuk ya. Nah, jadi mudah saja Bapak Ibu sekalian, jadi tidak susah untuk melakukan desain di sini. Jika dirasa backgroundnya jika dirasa backgroundnya ini mengganggu, kita ingin hapus backgroundnya, Bapak Ibu bisa hapus backgroundnya dengan cara edit gambar ya. Jadi klik gambarnya, kemudian kita edit. Setelah itu kita klik hapus latar belakang seperti ini. Maka tunggu proses sampai selesai. Biasanya tergantung latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Jika latar belakangnya itu warnanya satu macam saja, biasanya prosesnya tidak memakan waktu lama. Tapi jika berwarna-warni, berbeda-beda warnanya, ya biasanya agak lama. Nah, ini tidak terlalu sempurna karena di backgroundnya tadi itu tidak rata warnanya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita pulihkan kembali. Kita batalkan saja. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika presentasi kita sudah seperti ini, nah ini bisa kita tambahkan juga teks Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa rubah dulu tulisannya. Oke. Nah, ini adalah judulnya misalnya. Jika kita ingin menambahkan lagi teks, Bapak Ibu sekalian, silahkan masuk di menu teks seperti ini. Kemudian, jika ingin menambahkan subjudul, seperti ini bisa. Kemudian, nama misalnya, nama Hamzah. Oke. Untuk jenis hurufnya Bapak Ibu sekalian bisa kita ubah. Jadi tinggal klik tulisannya, kemudian kita klik jenis font yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan jenis font. Jadi yang digunakan oleh template yang kita gunakan ini adalah jenis font More Sugar ya. Kita bisa memilih yang lain misalnya. Misalnya di sini saya akan menggunakan Brandon Wright ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika misalnya warnanya ingin dirubah, boleh dirubah. Ya. Dan jika dirasa template kita ini masih sangat polos, kita bisa tambahkan elemen di belakang tulisan ini. Misalnya kita tambah lagi elemennya, kita tambahkan elemen brush kembali. Misalnya elemen brush yang akan saya tambahkan adalah yang ini. Oke. Kemudian kita kasih besar. Kita perbesar ukuran elemennya sesuai dengan komposisinya. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika kita membuat desain presentase, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah antara tulisan dengan latar itu jangan sampai dia menyatu, artinya susah dibaca. Jangan menggunakan paduan warna gelap dengan gelap ya. Contoh warna gelap dengan gelap, misalnya latarnya ini adalah warna merah, tulisannya warna hitam, itu biasanya kelihatannya agak gelap ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan latar warna merah, maka tulisannya diganti menjadi warna putih misalnya. Seperti ini. Jadi ada kontras antara tulisan dengan background sehingga walaupun kita jauh, kita bisa membaca dengan jelas. Nah, oke, seperti itu. Yang berikutnya adalah proporsi atau desain kita jangan terlalu ramai. Usahakan ada ruang-ruang kosong yang artinya bisa membuat mata legah untuk memandang. Jadi jangan terlalu ramai Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ini kita desain
Ini kita bisa kasih rata, misalnya rata kiri ya. Kemudian alamat misalnya. Ya. Alamat Kelurahan Leok 2 misalnya. Kemudian misalnya berikutnya adalah hobi. Hobi adalah konten kreator. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika dirasa sudah mantap dan yang ini sebelum kita download, apakah dalam bentuk video ataukah dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur dulu animasi-animasinya. Jadi untuk animasi ini, nah ini adalah animasi halaman. Jika kita tidak mengklik ke bagian elemen yang ada di dalam kanvas, berarti itu adalah animasi halaman. Jadi halaman itu akan terbuka dengan animasi yang kita pilih, misalnya seperti ini. Jika di set secara otomatis, isi elemen-elemen yang ada di dalam kanvas itu akan tersetting secara otomatis animasinya. Tapi jika kita ingin memberikan animasi tertentu pada elemen-elemen tertentu, Bapak Ibu silahkan klik elemennya, baru klik animasinya seperti ini. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba tes kembali seperti ini. Kita coba tampilkan. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita perhatikan di bagian bawah di sini ada bagian-bagian atau menu-menu tertentu yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ya, di sini ada menu pintasan ajaib misalnya. Jika misalnya peserta lagi ribut di dalam room, Bapak Ibu bisa memberikan efek diam seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi itu adalah pintasan ajaibnya. Kemudian kita bisa ganti lagi efeknya seperti ini, drum dan seterusnya. Iya. Ya. Jadi banyak sekali pintasan-pintasan ajaib yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di sini. Coba tes sama-sama. Nah, ini. Ya. Oke. Pengaturan waktu. Nah, Bapak Ibu bisa tampilkan waktu di atas seperti ini. Jadi itulah banyak sekali pintasan-pintasan ajaibnya. Ini kelebihan daripada presentasi kita di PowerPoint dibandingkan dengan di Canva. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilan untuk presenter. Jadi kalau kita menggunakan yang ini Bapak Ibu, nanti pada presentasi kita di sini yang tampil pada kita sebagai presenter itu akan muncul seperti ini. Dan di sini Bapak Ibu bisa memberikan catatan pada slide-slide misalnya. Misalnya di slide pertama ini kita bisa memberikan catatan tertentu, yaitu penjelasan yang tidak seharusnya dimasukkan di dalam slide, tapi nantinya akan kita sampaikan pada saat presentasi. Jadi ketika pindah ke slide berikutnya akan berpindah juga, terganti juga catatannya. Di sini juga ada siaran langsung Canva. Nanti untuk siaran langsung ini nanti pada sesi berikutnya kita bahas. Oke. Kita tinggalkan presentasi seperti ini. Nah, setelah jadi Bapak Ibu sekalian presentasinya, jika misalnya Bapak Ibu akan mendownload dalam bentuk PDF atau format lainnya, Bapak Ibu silahkan klikkan menu tombol download ini. Tapi jika misalnya presentasi ini akan Bapak Ibu gunakan untuk presentasi secara online saja, ya silahkan ditampilkan seperti ini saja. Nah, misalnya kita akan mendownload Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload dalam bentuk format-format seperti ini. Nah, ini.
bisa bentuk PDF, video MP4 dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya kalau kita ingin mendownload video MP4, berarti presentasi kita ini akan menjadi sebuah video. Nah, alangkah tidak bagusnya ketika video kita itu tidak ada suara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, presentasinya Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan lagi misalnya suara ya. Jika misalnya ingin ditambahkan suara, Bapak Ibu bisa menambahkan audio di balik di sini. Misalnya audionya ini audio yang sudah disediakan oleh pihak Canva, bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi jika misalnya Bapak Ibu punya audio tersendiri, maka Bapak Ibu bisa unggah melalui unggahan untuk dimasukkan di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di bagian titik 3 ini Bapak Ibu bisa langsung integrasikan langsung ke Google Classroom jika Bapak Ibu jadikan dia jika misalnya Bapak Ibu mengajar di Google Classroom. Tapi misalnya jika siswa kita berada di dalam kelas Canva misalnya, Bapak Ibu bisa langsung tugaskan melalui di sini ya. Atau bisa juga membagikan tautan. Nah, jika misalnya Bapak Ibu ingin merekam, Bapak Ibu bisa mengklik ini tampilkan dan rekam seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan masuk ke studio rekaman. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop yang ada kameranya ya, nanti bisa muncul kameranya Bapak Ibu sekalian. Namun kali ini karena saya tidak menggunakan laptop, maka saya tidak bisa merekam kamera atau muka saya di sini. Jadi nanti tinggal diklik di sini mulai merekam. Oke. Kembali ke pengeditan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita mau unduh, coba. Nah, untuk pengunduhan Bapak Ibu silahkan jangan lupa memilih halaman ya. Jadi kalau semua halaman akan kita unduh, checklist semua. Misalnya ini kita unduh dalam bentuk video. Kemudian kita unduh seperti ini. Nah, nanti proses unduhnya akan berjalan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi jika Bapak Ibu ingin mendownload slide yang kita buat ini dalam bentuk PowerPoint agar bisa dijalankan di Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu silahkan mengklik tombol atau menu titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian scroll ke bawah ya. Nanti di bagian bawah sekali ya, di sini ada Microsoft PowerPoint seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan mengklikkan Microsoft PowerPoint seperti ini. Jadi nanti kita akan mendownload dua slide ini dalam bentuk PowerPoint. Sekarang kita klik unduh seperti ini. Nah, PPTX-nya akan terunduh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu saja prosesnya. Jadi yang pertama tadi adalah bentuk video, yang kedua adalah bentuk PPT. Kita coba lihat dulu untuk bentuk videonya Bapak Ibu. Ini videonya saya buka. Nah, ini adalah videonya. Seperti ini, jalan ya. Iya. Nah, selanjutnya kita coba buka yang bentuk PDF Sekarang kita coba buka yang bentuk PPT Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bentuk PPT, kita coba buka. Jadi akan terbuka dalam bentuk format PowerPoint ya. Nah, sekarang ini sudah terbuka Bapak Ibu sekalian dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita lihat ternyata template-nya ini tidak berubah sama sekali dan bahkan bisa kita edit kembali di PowerPoint Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jadi gampang sekali dan mudah sekali membuat template PowerPoint yang menarik hanya menggunakan Canva for Edu. Dan di PowerPoint di sini tidak dikunci Bapak Ibu sekalian, masih bisa kita edit kembali. Ini bisa kita geser-geser posisinya dan seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, demikianlah untuk video kali ini mengenai cara pembuatan video presentasi yang menarik menggunakan Canva for Edu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.